Baik, setelah tadi teman-teman belajar mengenai bagaimana cara mengetahui apakah media pembelajaran itu memenuhi kriteria kevalitan atau memenuhi kriteria kepraktisan, kriteria yang ketiga adalah bagaimana cara untuk mengetahui apakah media pembelajaran yang kita buat itu memenuhi kriteria efektif. Untuk mengetahui keefektifan kita dapat melakukan pengukuran sesuai dengan ranah yang akan kita kembangkan akibat dari penggunaan media pembelajaran. Dalam hal ini kita memilih dua variabel, yaitu respon siswa, bagaimana respon siswa setelah menggunakan media pembelajaran yang teman-teman buat, dan bagaimana hasil belajar siswa. Kita lihat satu-satu terlebih dahulu. Dari segi respon siswa, kita akan melihat seperti apa respon siswanya dengan memberikan angket penilaian respon. Nah, berdasarkan beberapa pendapat ahli tentang manfaat penggunaan alat peraga manipulatif, di sini saya mengambil pendapatnya Burns, Frey, dan pendapatnya Cook. Ada beberapa poin yang dapat kita simpulkan dengan menggunakan atau dengan memanfaatkan alat pembelajaran manipulatif. Itu diantaranya adalah dapat membantu siswa memahami ide abstrak matematika, membuktikan ide-ide matematika, menyelesaikan masalah matematika, membuat pembelajaran matematika menjadi menarik, menantang, membuat siswanya aktif belajar, dan seterusnya. Oleh karena itu, dari poin 1 sampai 7 berdasarkan 3 pendapat di atas, saya kelompokkan poin 1 sampai 7 ini ke dalam 2 dimensi besar, yaitu dimensi yang berkaitan dengan materi. Yang saya blok ini dimensi yang berkaitan dengan materi, dan dimensi yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Jadi secara materinya bagaimana, dan secara proses pembelajaran di kelas bagaimana. Nah, dimensi materi dan proses pembelajaran serta indikator-indikatornya ini yang nantinya akan kita buat sebagai acuan untuk membuat angket respon siswa. Oleh karena itu, beberapa yang ada di sini, 1 sampai 7 ini, kita tabulasikan agar kita lebih mudah dalam membuat dan mengembangkan angket respon siswa. Tadi saya kemukakan ada 2 dimensi di atas, yaitu dimensi materi dan dimensi proses pembelajaran. Kemudian masing-masing dimensi itu memiliki indikator sendiri-sendiri, yaitu untuk materi, indikatornya membantu siswa memahami ide abstrak matematika, membuktikan ide matematika, menyelesaikan masalah matematika. Nah, masing-masing indikator ini kita tuliskan di sini, dan kita kembangkan menjadi beberapa pernyataan. Jadi satu indikator harus dikembangkan menjadi banyak pernyataan. Karena semakin banyak pernyataan, maka semakin kita dapat menggali informasi yang lebih banyak dari siswa sebagai responden yang akan mengisi angket respon siswa tadi. Nah, beberapa pernyataan yang sudah teman-teman susun itu harus dikelompokkan menjadi pernyataan favorable dan unfavorable, atau pernyataan positif dan pernyataan negatif. Adanya pernyataan positif dan negatif di sini adalah untuk menghindari pengisian angket yang ngawur atau gambling. Karena kadang-kadang kita dalam mengisi angket tidak dibaca pernyataannya terlebih dahulu, langsung diisi. Nah, dengan adanya pernyataan positif dan negatif ini,
para pengisi atau para responden akan lebih berhati-hati dalam melakukan pemilihan jawaban. Nah, karena ada 7 indikator seperti yang tertampil di sini, maka nanti silahkan tugas yang pertama untuk teman-teman dalam satu kelompok adalah membuat pernyataan-pernyataan, baik pernyataan positif dan pernyataan negatif dari semua indikator yang ada di sini. Bebas. Satu indikator mau dikembangkan menjadi 5 pernyataan, 10 pernyataan, 7 pernyataan sangat boleh. Nah, setelah nanti teman-teman selesai membuat pernyataan tersebut akan teman-teman masukkan ke dalam kolom angket yang akan diisi oleh siswa beserta dengan jawaban dari masing-masing pernyataannya, sehingga nanti akan sudah jadi angketnya yang siap untuk diisi oleh siswa. Nah, untuk membuktikan apakah angket yang teman-teman gunakan itu adalah angket yang benar-benar mengukur dimensi dan aspek atau indikator yang tadi dikembangkan 1-7, teman-teman harus melakukan validasi angket ke beberapa ahli yang dianggap kompeten dalam bidang ini, yaitu setiap pernyataan yang teman-teman buat akan dinilai 1-5. 1-5 keterangannya adalah 5, sesuai dengan dimensi, indikator, kalimatnya jelas dan baku. Tadi kan ada dimensi dan indikator. 4, sesuai dengan dimensi dan indikator, kalimatnya jelas tetapi tidak menggunakan bahasa baku. Dan seterusnya sampai nomor 1, tidak sesuai dimensi, tidak sesuai indikator, kalimatnya tidak jelas dan tidak baku. Nanti hasil dari validasi ahli juga ditabulasikan dalam tabel seperti yang pengolahan validasi konten dan validasi rancangan atau desain media pembelajaran. Begitu. Jadi sampai penjelasan ini teman-teman memiliki beberapa tugas. Yang pertama adalah mengembangkan beberapa indikator menjadi pernyataan-pernyataan positif dan negatif, sehingga nanti teman-teman memperoleh angket respon siswa, di mana respon angket itu akan teman-teman validasi ke ahli dengan menggunakan rubrik seperti ini. Jadi pernyataannya dituliskan 1 sampai terakhir, kemudian nanti ahlinya yang menilai 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada validasi ahli materi, validasi ahli rancangan, kemudian kepraktisan yang diisi oleh guru, dan validasi angket. Itu yang harus teman-teman lakukan. Nah, karena tadi untuk menilai keefektifan, selain kita lihat dari respon siswa, juga kita lihat dari hasil belajarnya. Karena tadi teman-teman juga sudah menuliskan indikator pencapaian kompetensi yang akan dikembangkan, maka dari indikator pencapaian kompetensi itu teman-teman dapat membuat indikator soal. Nah, dari indikator soal, teman-teman nanti membuat soal yang berkaitan dengan materi apa yang disampaikan dengan rancangan media pembelajaran teman-teman tadi. Soal tadi akan teman-teman berikan kepada responden, yaitu siswa, dan kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi untuk menilai keefektifan media pembelajaran teman-teman dilakukan dengan 2 hal. Yang pertama adalah mengisi angket siswanya, dan yang kedua, siswanya juga diberi soal. Soal ini dibuat berdasarkan indikator pencapaian kompetensi dan indikator soal. Nah, begitu tadi adalah penjelasan dari proses memperoleh bukti validitas, memperoleh bukti kepraktisan, dan memperoleh bukti keefektifan. Silahkan nanti teman-teman boleh berkomentar di video ini di bawah
baik berupa pernyataan ataupun klarifikasi atas tadi materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Tetap lanjutkan perjuangan kalian, jangan jadikan ini sebagai suatu beban, tapi jadikan ini sebagai suatu proses yang akan mendewasakan kalian dan akan kalian terapkan pada masa-masa berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.